Prof. sukses terus, sehat terus, sukses terus ya. Terima kasih banyak, Prof. Ya, nanti nilai bisa ini Mbak Uci ya. Oke. Ya udah ya, yuk. Ya, Prof, mohon izin. Selamat pagi. Ya, Prof. Mohon izin live ya, Prof. Assalamualaikum, Prof. Wici, udah pada masuk Mbak Wici? Bentar ya Pak, di sini. Iya, Prof. Iya. Pak Nikolas mungkin bisa langsung disampaikan ya, karena saya juga baru dikirim, jadi belum Oh iya, sepenuhnya memahami poin-poin yang disusun oleh Pak Nikolas. Silakan Pak, termasuk juga masukan-masukan yang sudah diberikan. Recording in progress. ya Bu. Terima kasih Ibu Sekar.
Yang teman saya ini Bu Desi, Ikis yang satu kampus, Prof. Ya, Mbak Mas Nikolas, Iya, Prof. tolong disampaikan ke Bu Dr. Sekar, coba ceritakan ya. Iya, Prof. Ceritakan yang kemarin ya, punyamu bagaimana, terus diminta apa, persis kayak kemarin tunjukin itu, buku-bukunya itu, Oke, dan Prof. ditayangin, itu juga kan, tayangin sejelas-jelasnya, biar arahnya nanti nggak nyimpang. Dan Oke. waktu itu kan diminta juga kalau ada variabel yang agak diganti, begitu Bu Dokter Sekar, terus kemudian juga variabelnya ada yang bisa dipakai dari buku tadi sebagai indikator gitu kan ya. Silahkan Bu Dokter Sekar. Loh, Iya Bu, iya. Iya. Silakan Pak Nikolas, saya baru ini ya, baru dikirim juga belum selesai baca sih, karena halamannya lumayan banyak. Silakan disampaikan aja ini poin-poin yang kemarin mungkin kebaruan kali ya Pak. Silakan Pak. Oke, iya Bu Sekar. Izin untuk menjelaskan di bagian signifikansi. Untuk signifikansi, saya mengembangkan variabel adopsi strategi hijau. Itu mengutip awalnya dari Mosumik tahun 2015. Hanya ada 3 dimensi, pencegahan polusi, product stewardship, dan teknologi bersih. Atas kelemahan tersebut, masih banyak belum membahas tentang hal-hal yang lain, maka itu ditambahkan dimensi yang baru. Dan dari dimensi ini, saya menambahkan Green Management Awareness, Environmental Leadership, dan Environmental Knowledge Learning. Ini saya mengutip dari UNU tahun 2014 karena dari penelitiannya Green Management Awareness ini berpengaruh positif terhadap Green Management Strategy atau dalam hal ini Green Strategy dalam variabel penelitian saya. Kemudian indikator yang ditambahkan itu adalah ada 4 buah yang saya lampirkan di sini dengan alasan efisiensi energi merupakan salah satu faktor green behavior sehingga behavior ini bisa menjadi Pak Nikolas, boleh nggak disampaikan ini kemudian dari usulan Pak Nikolas itu apa yang dikritisi atau yang kemudian diminta untuk diganti dan sebagainya? Ya, baik Bu. Kemarin dikritisi untuk menambah teori tentang governance, Bu, dan teori diffusion innovation theory. Akan Oke, tetapi, kalau yang itu teori oke. Terus kalau kalau kebaruannya ada yang dikritisi nggak dalam arti nggak pas atau gimana gitu untuk kemarin, kebaruannya ini Pak? Kan Bapak udah ya, mengusulkan beberapa kebaruan ini. baik Bu. Kemarin saat kebaruan yang di seminar proposal, itu ada dikritisi karena tidak menyangkut tentang governance-nya, Bu. Sementara dalam penelitian saya pikir tidak ada kaitan dengan governance, Bu. Itu jadi sempat jadi bahan diskusi yang panjang juga, Bu, kemarin. Untuk yang kebaruan Bapak. Iya, Bu. Untuk model Jadi keseluruhan untuk lebih kebaruan, tepatnya. bukan ini, kebaruan kita bicara kebaruan dulu ya. Iya, Bu. Jadi kan kebaruan Bapak itu mengembangkan dimensi adopsi strategi hijau ya, Iya, Bu. ya kan? Iya. Kemudian dan 2 ya Pak, satu lagi sistem informasi hijau, Maaf, Bu. ya kan? Untuk sistem informasi hijau itu tidak dipakai lagi, Bu. Jadi kebaruannya hanya Oh satu enggak, jadinya. oke, ini enggak ya, bukan Ya, kebaruan, hilang atau dipakai Pak? Tetap dipakai, hilang tidak atau enggak? tidak dijadikan kebaruan lagi. Jadi saya pakai Tapi pengukuran tetap jadi lama. variabel. Tetap jadi variabel sistem informasi hijaunya. Oke, jadi strategi hijau ditambahkan 3 dimensi kan? Iya, Bu. Strategi energi bersih, distribusi dan penyimpanan energi, dan strategi aktivitas hijau. Bu, maaf, Bu. Itu Ini yang awal. yang awal, Ini yang ya. awal. Ya, yang awal. Oke. Terus kemudian Bapak menambahkan
Untuk misalnya untuk dimensi strategi energi bersih ini ada indikatornya, gitu kan? Iya, Terus Bu. ada dimensi yang lain. Lalu Bapak menambahkan maka kebaruan yang diajukan yaitu adanya ini dimensi strategi energi bersih, betul ya? Ya, tapi itu yang lama punya, Bu. Sekarang sudah ada sedikit perubahan, Bu. Oh, udah ada perubahan lagi. Nah, Iya, bentar. Bu. Jadi kemudian nambahnya apa ya? Di sini sih saya dapat dari Mbak Wiji yang ini nih. Oh, atau saya kirim yang terbaru ke Ibu gimana? Ya Nanti boleh. kan bisa. Ya, ini ditambah. Jadi yang ininya apa Pak? Ini jadi nah, ini enggak. Jadi kebaruannya apa yang diadopsi ini jadinya nambahnya apa Pak tadi? Boleh diulang lagi nggak? Boleh, Bu. Nambahnya. Nambahnya yang Green Management Awareness, Environmental Leadership, Hmm. dan Environmental Knowledge Learning sebagai dimensi baru untuk variabel adopsi strategi hijau. Green awareness, terus Environmental Leadership leadership, ya. dan Terus Environmental Knowledge Learning. knowledge. Knowledge. Green awareness, nambah 3 variabel ini. Ini saya lagi mencengah juga. Ya, Oke, ditambah ini. Jadi total menjadi 6. strategi energi bersih, distribusi penyimpanan energi, strategi aktivitas hijau, green awareness, environment leadership, dan environment knowledge learning. 3 yang pertama itu kan novelty yang lama, Bu. Itu nggak jadi. Iya, maksud saya jadi 6 kan? Iya, Jadi 6. 6 kan sekarang? Iya, Bu. Jadi Tapi 6 yang kan? Jadi yang baru 6 kan jadinya? Total 6. iya total 6. Ya, oke. Oke. Sekarang gini, yang berikutnya. Ini masih kebaruan ya, karena apa perlu logic reasoning juga. Nah, untuk kebaruan, ketika memasukkan 3 dimensi ini, dasarnya ada ya, Pak? Ada, Bu. Dari penelitian terdahulu yang misalnya Green Management Awareness itu ada berpengaruh positif ke green strategy, Bu. Sehingga saya jadikan dimensi. Ke environment dan seterusnya ya, termasuk Iya, environment leadership segala. iya, iya, Bu. Adopsi strategi hijau ya. Ini saya lagi mencerna adopsi strategi hijau. Yang dimaksud adopsi strategi hijau itu apa ya, Pak? Bagaimana perusahaan mengadopsi strategi? Mengadopsi gitu ya. Iya, Bu. Mengadopsi kan. Iya, Oke, oke. Hmm, Karena kalau lihat dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya, memang ada beberapa yang menggunakan istilah lain ya, tapi dengan konteks sama ya, sama. Misalnya ada yang strategi hijau, adopsi strategi hijau, adopsi inovasi kehijauan, dan seterusnya. iya, Bu. Nah, adopsi strategi nih kalimatnya. Adopsi strategi hijau. Oke. Dengan kan kalau kita balik berarti adopsi, berarti mengadopsi strategi hijau. Definisinya apa, Pak? Definisinya tadi apa? Bagaimana perusahaan menerapkan strategi yang dapat menjaga lingkungannya, Bu? Oke. Terus kemudian masukannya apa? Kritisi ini tidak memasukkan governance. Ini dari Iya, 3 ini nggak ada governance atau harusnya masuk governance harus ada gitu. konsep governance, leadership, dan sustainability, Bu. Kebetulan yang leadership ini baru saya masukkan. Kemudian sustainability, konsep sustainability, jujur saya masih harus banyak mempelajarinya, Bu, karena baru Kalau saya paham. itu dimensinya strategi hijau, Iya, dimensi. iya, Bu. Kok sustainability dimensi ya? Konsep sustainability di dalam kuesionernya juga ada diminta, Bu.
Enggak, mesti gini kan kita mau ngukur adopsi strategi hijau kan. Iya, Bu. Kalau masukan ke sustainability itu bukan sustainability itu di luar ya Pak, di luar strategi hijau. Kan kita mau ngukur adopsi strategi hijau. Yang mau kita ukur itu ada perusahaan kan strategi hijau tujuannya untuk ke sustainability kan mestinya. Iya, Bu. Bukan Karena sustainability itu menjadi dimensinya atau mengukur si strategi hijau. Gitu kan Pak, harusnya. Kalau ya, menurut Bapak, apakah sustainability itu dimensinya strategi hijau? Kita bicara strategi loh. Sustainability itu kan tujuan yang mau kita tuju kan? benar, Bu. Setuju, Bu. Bukan dia strategi, tapi dia tujuan gitu. Nah, Iya, jadi kan nggak pas Pak kalau dia masuk. Kalau leadership saya setuju gitu ya. Kemudian tadi sampaikan leadership ya. Terus kalau governance. governance strategi nggak ya, bagian dari strategi. Bisa tata kelola. Tata kelola, tapi yang kayak katanya mah itu ya green governance gitu ya. Mungkin. Tidak, Ya nggak tidak Pak? ada. Kemarin Ibu Indri Anitanya tidak ada sebut green governance, Bu. Cuman menambahkan teori governance-nya itu dalam konsep penelitian ini, Bu. Bukan masuk ke strategi hijau, bukan dimensinya strategi hijau ya. Kalau saya nangkapnya nggak masuk, Bu. Hmm. Kemudian ada diminta buat, Berarti yang ya Bu, bisa diadopsi leadership aja kan, Pak? salah satunya, Yang Bu. bisa diadopsi hanya leadership saja kan? Iya, Bu. Hmm. Ya, sekarang gini, Pak, Bapak sendiri ragu-ragu ya kayaknya ya. Saya Karena, jadi ikut. ya, Bapak sendiri ragu-ragu kan sih? saya agak ragu karena Tapi Bapak paham ya mau. Mhm. arah tujuan saya kan ke kinerja lingkungan kemarin, Bu, saat seminar proposal. Dan saat diuji Hmm. Ibu Indri Anita, dia bahasnya kebanyakan tentang konsep sustainability, Bu. Makanya saya jadi muncul keraguan, apakah konsep yang saya buat ini konsep green accounting atau ke sustainability, Bu. Awalnya saya maunya green accounting. Pada tujuannya Pak Nicholas apa tadi? Green Kinerja accounting, Bu. lingkungan, Iya, kinerja lingkungan. green account, green accounting. Oh, oke. Jadi agak melenceng gitu ya. Saya masih bingung, Bu, apakah melenceng atau memang saya yang kurang, Bu, gitu. Gini, kalau kalau kita coba lihat ya, ini lihat judulnya. Ini judulnya berubah nggak punyanya Pak Masih Nicholas? masih sama, Bu, sementara. Kan gini ya, pengaruh yang saya terima ya, pengaruh Iya, inovasi hijau, manajemen rantai pasok hijau, dan sistem informasi terhadap kinerja lingkungan. iya, Bu. Gitu kan? Iya, Jadi Bapak lihatnya environment performance benar, Bu. ya. Kalau dikaitkan sama sustainable jelas beda Pak. Karena kalau kita bicara sustainable itu kan pasti environment part hanya bagian. Ya, Iya, berarti ada yang belum dibahas Bapak, yaitu ekonomi dan sosialnya. Iya kan? Jadi kalau benar, Bu. kalau Bapak ditanya, saya apakah saya kurang paham ataukah saya beda ini jadi penelitiannya? Iya, jelas beda. Kalau nanti Bapak mau membahas sustainable, berarti Bapak harus masukkan konsep yang sosial juga dan ekonomi. Sementara kalau Bapak hanya bicara kinerja lingkungan, berarti sebetulnya itu bagian dari sustainable. Bagian ya, bukan the whole sustainable secara utuh, hanya bagian aja. Jadi kalau dibagi ya sepertiganya lah gitu. Iya, Nah, sebetulnya gini Pak, kalau kita menjadi tuan atas penelitian kita, maka mungkin Bapak perlu menguatkan argumen bahwa
yang Bapak ingin teliti itu adalah mengenai environment-nya saja. Itu kan, Iya, Bu. tidak sosial dan tidak juga ke ekonomi. Nah, kenapa ke environment? Saya kira kayak kalau saya baca sih di pendahuluannya udah bagus ya. Terus saya belum maaf ya Pak karena baru tadi siang banget dapat dari Mbak Wiji, saya belum Iya, sempat. Tapi kalau lihat dari apa yang dibahas Bapak di bab 1 sebetulnya sudah mendukung. Cuma ini Pak, karena mungkin Bapak bicara juga kinerja keuangan, ya kan? Tidak semata lingkungan gitu loh Pak. Kan Bapak di awal Kan. bicaranya kinerja keuangan kan? Iya, Bu. Itu Maka kemudian iya, Bu, maaf, Bu. Itu awalnya sebagai pengantar, Bu, bercerita nah, kalau dulu keuangan yang diutamakan perusahaan, kalau sekarang lingkungan termasuk hal penting, Bu. menurut saya itu nggak usah lagi Pak, udah langsung aja cerita mengenai buruknya lingkungan gitu. Jadi memang yang Bapak concern itu lingkungannya, tidak the whole sustainable. Oke, Bu. Ya, termasuk ini juga supaya nggak rancu ya, termasuk tujuan pembangunan berkelanjutan PBB. Nah, itu ya banyak yang dibahas itu sehingga kemudian mungkin mengaburkan gitu ya ketika membaca, oh ini maksudnya sustainable gitu. Tapi kalau Bapak konsisten hanya membahas di pendahuluan mengenai lingkungan, saya kira bisa terpahami bahwa Bapak memang tujuannya hanya bahas mengenai lingkungan gitu. Baik, Ya Bu. kan, nanti mungkin konsisten aja Pak, bahwa yang dibahas itu lingkungan, sudah concern Bapak itu ke lingkungan gitu. Saat ini concern Bapak ke lingkungan, bahwa nanti mau akan dikembangkan di yang lain, isu yang lain itu kan nanti. Tapi saat ini tuh Bapak concernnya di lingkungan. Artinya Bapak harus memberikan argumen dari 3 tadi menurut Pak Nikolas yang utama itu lingkungan dulu gitu. Baik, Bu. Bebas kita mau mendulukan yang mana ya sama halnya dengan 17 konsep SDGs gitu. Kan Iya. nggak mungkin di Halo, maaf, Bu Sekar. Apakah suara saya terdengar, Bu? Di tempat saya suara Bu Sekar tuh putus-putus. kalau saya ulang, jadi kalau dalam konteks ini ketika Bapak menyampaikan lingkungan yang menjadi utama, artinya kalau misalnya kondisi lingkungan itu semua baik-baik saja, terjaga dan sebagainya, maka otomatis ekonomi dalam konteks ini kesejahteraan tercapai, kemudian tidak ada isu-isu sosial gitu. Kalau lingkungannya terjaga dengan baik, itu alamnya terjaga dengan baik, ya. Nah, itu konteks. Jadi menurut Bapak dari 3 hal ini yang utama lingkungan dulu gitu. Iya, Bu. Kalau lingkungannya beres, ekonomi otomatis, sosial juga otomatis, gitu kan. Nah, itu yang perlu dikuatkan. Nah, Bapak pondasinya harus kuat dulu, Bapak yang dibahas Bapak, pembatasannya Bapak mau menjelaskan dengan form bahwa saya membatasi lingkungan, gitu Pak. Jadi Bapak harus firm di situ. Yang Bapak sampaikan adalah lingkungan. Nah, jadi Bapak nggak boleh bingung gitu, karena ini kan penelitian Bapak gitu. Nah, kalau misalnya digeser ke sustainable beda lagi gitu. Yang dibahas harus 3 hal itu gitu ya. Iya, Nah, Bu. kemudian itu sih menurut saya. Nah, kalau misalnya ini ya, kalau dari Bapak, Bu, saya dari awal pengen lingkungan ya sudah kalau gitu di pendahuluan itu
form Bapak hanya bahas mengenai lingkungan gitu. Jangan kemana-mana gitu. Jadi saya kira udah banyak kok yang dibahas ya, ada terselip dikit-dikit gitu, tapi sebagian besar sih mengenai lingkungan. Jadi yang terselip-selip dikit itu mungkin perlu dibuang kali Pak ya, supaya tidak membuat bias bahwa yang Bapak concern itu lingkungan gitu. Menurut saya gitu ya. Oke, kemudian balik lagi ke sini. Nah, mengenai penambahan dimensi, oke. Kalau ini 1, 2, 3 tadi yang disebut sudah ada landasan pemikirannya, saya kira sudah kuat juga ya Pak. Kecuali yang itu ya, yang governance ya, governance. Ya, Apakah governance itu masuk ke dalam strategi? Nah itu Pak, Bapak harus kuat juga di situ. Kalau udah kuat Pak di landasan itu mau digoyang-goyang kemana-mana nggak akan goyang. Nah sekarang kita bicara mengenai strategi hijau ya. Strategi hijau itu apa sih definisinya? strategi. Oke, sebentar Bu. Disebut strategi hijau, macam-macam ya. Ada strategi manajemen hijau dan sebagainya. Ujung-ujungnya kan untuk kinerja ya, keunggulan bersaing lah biasanya orang. Nah, kalau kita bicara strategi, berarti bagaimana perusahaan itu melakukan kegiatan-kegiatannya yang ramah lingkungan gitu kan ya. Iya Bu, termasuk mengintegrasikan berbagai isu ekologi ke dalam strategi operasi bisnis. Hmm. Nah, itu mungkin yang perlu disampaikan dulu ya di signifikansi Oke, definisi strategi hijau baik Bu. ya, supaya definisinya Bapak dengan para penguji dan itu tuh sama gitu. Jadi yang disebut dengan strategi hijau kalau di sini sih kalau kita bilang green itu ternyata 3 ya Pak ya. 3 hal yang harus diperhatikan. Strategi hijau itu artinya itu tadi perusahaan melakukan kegiatan-kegiatan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Balik lagi ke situ. Karena kata-kata hijau itu ternyata konsepnya 3 itu. Hmm, Kalau Bapak coba baca di ini ya, di definisi secara teoritis. iya Bu. Kalau kita bicara hijau itu 3 itu nggak boleh hanya lingkungan aja. Nah, mau nggak mau berarti ya itu tadi Pak, sustainability, bukan cuma lingkungan. Karena ada definisi hijau itu gitu. Green itu definisinya itu, perhatian kepada 3 hal itu. Jika misalnya kita ubah Bu, misalnya adopsi strategi lingkungan, dan tapi Nah, kalau itu tetap jelas. tapi tetap masih pakai dari yang pengukuran dari Mosumik tahun 2015 yang menggunakan istilah strategi hijau itu apakah boleh Bu? Nah, itu masomiknya itu pakai istilah Green. masomiknya itu maksudnya masomik itu greennya itu yang mencakup 3 hal itu cuma atau lingkungan aja. Oke Bu, biar lebih jelas saya coba buka langsung Bu Mosumiknya. Ya. Nah, karena di sini jelas kok ini ya, ambil definisinya OECD aja. Iya, Green strategy is ensuring that natural assets can deliver their full economic potential on a sustainable basis. Nah, kalau bicara sustainable basis kan berarti 3 faktor itu. iya Bu. Berarti kemungkinan penguji waktu itu karena melihat judulnya banyak kata hijau itu ya Bu. Iya, karena konteks hijau itu loh, ternyata konteks hijau itu 3 serangkai itu nggak bisa dipisah.
gitu. Makanya orang kalau bikin paper mengenai hijau, udah pasti konsepnya 3 itu gitu. Ekonomi hijau misalnya, ya udah 3 itu pasti yang dibahas. Iya, Bu. Nah, itu ya, kata-kata hijau itu by definisi yang mencakup 3 hal itu gitu. Ya hanya nggak bisa cuma satu, ya 3 hal itu berkonektivitas. Nah, tapi kalau concernnya cuma ada satu, berarti nggak boleh pakai hijau. Gitu Mas Nikolas, kalau saya boleh memberikan kesimpulan. Baik, Bu. Tapi kalau dari Mosomik, Bu, meskipun dia kata green, tapi di sini ada dikatakan ini, Bu, dia fokus ke environmentalnya, Bu. Environmental outcomes of this strategy are indexed by reducing waste and emissions. Oke, kalau gitu di awal disampaikan kali ya, di awal gitu ya, diberikan pengertian versinya si Mas Umik tadi di awal. Yang dimaksud dengan green itu tadi. Oke, Bu. Jadi kan common sense bilang kalau kita bicara green itu ya 3 hal itu kan. Tapi kalau misalnya ada yang mengatakan tidak boleh cuma satu, itu ya berarti. Nah, karena disebutkan di sini karena saya ini lagi baca banyak artikel ya, dia sebutkan green is not only a synonym of environment, but encompasses a wider field characteristic by the awareness of close relationship between 3 hal itu. Jadi jelas di sini disebutkan green is not only a synonym of environment. Jadi kalau misalnya Mas Nicholas mau mempersempit makna dari green itu, berarti kan berusaha untuk membuat definisi lain dari green itu. Sementara secara universal jelas-jelas disampaikan bahwa kalau kita bicara green berarti tidak hanya bicara lingkungan. Gitu ya. Ini saya coba baca di banyak ini kesimpulannya begitu. Ya, Bu. Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya mau mendefinisikan yang mungkin sih saran saya Pak, biar tidak jadi mislead, jangan menggunakan green gitu. Kalau menurut saran saya, karena dia di sini disebutkan ini definisi dari UNEP ya, United Nations Environment Program, gitu ya. Disebutkan ini bahwa green itu bukan sinonimnya environment, tapi dia lebih luas lagi. Dia menghubungkan environment dengan company, kemudian dengan sosial, dengan ekonomi itu sendiri gitu. Jadi multi dimensions gitu. Nah, kalau begitu berarti kalau memang concern Pak Nicholas di kinerja lingkungan, hanya di kinerja lingkungan, mungkin langsung aja mengatakan environment gitu. Instead of green, gitu kan? Baik, Ya, bagus gitu, Pak. untuk kinerja lingkungan, saya menggunakan istilah kinerja lingkungan, Bu, di variabel dependennya. Cuman untuk variabel, Nah, yang strategi hijau tadi, Pak, iya, concernnya. iya, Bu, di variabel yang moderasi dan independen menggunakan kata hijau itu. Hmm. Tapi kalau dari artikel Mosumik ini saya baca, Bu, green strateginya itu dia langsung tembaknya ke environmental strategi, Bu. Gimana? Yang di artikel Mosumik yang jadi rujukan saya, green strateginya tuh langsung dia tembak ke environmental strategi, spesifik ke lingkungan, Bu. Cuman karena nama variabel di judul penelitiannya tuh pakai kata green strategy adoption, Bu.
Oh ya udah kalau gitu didefinisikan lagi aja definisi dari ini loh strategi hijaunya hijau versinya Mas Somik itu bahwa yang dia refer hijau itu hanya lingkungan. Cuma saya kok cari-cari eh, paper gitu ya yang dia melimitasi bahwa green itu hanya untuk environment kok nggak ketemu ya selain punyanya Hmm, Mas Somik. Itu saya mungkin akan, yang jadi iya kalau Bu. misalnya ada bagus gitu. Cuma kalau nggak ada, ini saya udah beberapa yang saya baca ini ya, cuma ini aja sih yang punyanya ini kan import IPA analisis green strategi ini ya punyanya Mas Somik ini ya, Iya, benar Bu. yang gue itu ya cuma dia aja yang apa menyampaikan environment gitu ya. Dia awalnya kan memang kalau baca di papernya dia menyampaikan daya saingnya sangat tinggi, kemudian berkaitan dengan lingkungan manufacture dan sebagainya. Terus dia concernnya di environmental memang dari awal, Iya Bu. gitu kan? Dari awal tuh udah mindset kita, oh dia environment gitu. Jadi pembatasannya emang dari awal dia bicara mengenai lingkungan. Nah mungkin perlu disampaikan juga apa ini ya, istilahnya apa sih kalau nggak pakai hijau, adopsi strategi Adopsi strategi bersih lingkungan. lingkungan gitu. Mungkin Iya, agak panjang apa kali ya. Apa adopsi strategi Strategi. lingkungan? Something boleh like that juga Bu. kali ya. Saya setujunya kalau adopsi strategi lingkungan bisa untuk membatasi, saya bisa ikuti Bu. Nah, Nah, gitu aja gitu aja. kali. Daripada nanti mislead, karena definisi secara universal, kalau bilang green itu kan tiga itu. Mungkin kuncinya di situ ya. Iya Bu, Nah, boleh Bu. Saya nanti akan coba cari lagi penelitian yang greennya tuh memang fokus ke environment. Jadi kuat Bu kalau argumennya. misalnya dapat dikumpulkan gitu ya, sehingga nanti kalau di challenge lagi, itu Pak Nicholas bisa menyampaikan Oke Bu. gitu ya. Nah, oke. Itu strategi apa yang kaitannya sama itu ya supaya itu kan supaya nggak kegesek ke sustainable gitu kan maksudnya ya Iya Bu. karena concernnya kan di kinerja lingkungan. Oke, jadi dikuatkan itu ya. Oke, terus kemudian untuk yang tiga kebaruan itu menurut saya kalau selama ada ininya dukungan empirisnya udah oke sih, tinggal nanti ininya ya indikatornya ya. Indikator ada saya tambah, sudah saya buat juga argumennya, tapi nanti akan saya kembangkan lagi argumennya yang bisa lebih kuat juga Bu. Hmm. Terus isu penting lagi apa? Ini mungkin saya harus butuh waktu baca ya. Oh Tapi ya Bu, sementara itulah ya. ada satu lagi Bu, izin Bu, Mm-mm. yang Mm-mm. termasuk concernnya Bu Indri Anita kemarin. Ini yang saya share screen, apakah udah terlihat Bu? Ada Udah. gambar. Nah, dia minta harus dibuat kerangka pakai variabel penelitian saya seperti ini ada input, proses, output, dan outcomes. Nah, dari sini saya baru kembangkan sedikit. Ibu mulai dulu Bu, gambar yang ini. Mana? Yang mana? Oke, ya gambar yang ini sekarang kan versi yang dari buku rujukan. Kemudian habis ini saya mau Mm-mm. tunjukkan versi yang sudah saya gambar, Bu. Coba. Ini ya, input, proses, output, outcomes. Oke. Iya, Bu. Jadi dari penjelasan Ibu Indri Anita kemarin, memang memerlukan faktor leadership sebagai bagian dari proses untuk sustainability. Nah, kebetulan dari saya, leadership-nya itu nanti sebagian proses dari adopsi strategi lingkungannya, Bu. Untuk output itu sama di kinerja lingkungan, meskipun di sini sustainability Mm-mm. performance. Kemudian di outcomes ini yang masih saya pikirkan, sementara saya bikinnya sustainability juga, karena saya belum Reputasi berpikir. aja, Pak. Reputasi itu keunggulan bersaing.
Reputasi. outcomes. Oke, Bu. Dia di sini ada dikatakan, Bu, bagian output, maybe both an output and outcome. Bisa dua ya, Bu. Maybe both. Maksudnya gini, misalnya katakan Bapak bilang environmental performance gitu ya, berarti itu Iya, bisa kalau tidak dilanjutkan bisa jadi itu output sekaligus outcome gitu. iya, Bu. Mm-mm. Jadi kalau misalnya mau berhenti sampai di sini juga nggak apa-apa. Jadi outcome-nya ya ini environment performance, tapi harus apa memberikan argumen kan biasanya itu outcome itu sebarannya kan lebih lebih luas ya. Iya, Bu. Misalnya lebih luas dan lebih berjangka panjang, maka biasanya kalau kita bicara outcome itu biasanya berhubungan kalau ini apa perusahaan berarti hubungannya dengan reputasi, keunggulan bersaing karena dia lebih long term kan. Iya, Bu. Mungkin itu ya. Oke. Sekarang saya mau menunjukkan gambar yang sudah saya buat, Bu. Oke. Nah, ini kalau nanti pakai istilah ini jatuhnya itu ya, sustainable ya. Jadi perlu hati-hati. Iya, Bu. Kalau Bapak pakai ini berarti Bapak ujungnya memang mau melihat sustainability. Jadi di sini kinerja keunggulan bersaing aja ya, Bu. Ya. Untuk di input, Bu, inovasi hijau, manajemen rantai pasokan hijau, dan sistem informasi hijau ini kebetulan variabel independen saya. Oke. Untuk bagian proses, adopsi strategi lingkungan, ini kan variabel moderasinya untuk memproses input Mhm. tersebut dengan strategi lingkungan yang baik. Nah, tiga kotak ini adalah dimensi baru yang saya jadikan novelty. Dan outputnya Mhm. adalah kinerja lingkungan, Bu. Mhm. Dari Ini kinerja lingkungan reaksi emang diteliti Pak, Bapak nggak ngeliti reaksi ya? tidak teliti, Bu. Cuma tadi mengacu pada gambar yang sebelumnya ada reaksi stakeholder. Atau Oh, kita, kalau menurut saya kalau nggak diteliti nggak usah. Nanti i- Bapak lihat ini harga saham. iya, Bu. Berarti ini hapus langsung panah ke keunggulan bersaing ya, Bu. Iya. Karena di kinerja lingkungan saya ada dimensi keunggulan kompetitif itu, Bu. Ada dimensinya. Kinerja lingkungan ada keunggulan kompetitif. Oh, berarti Eh, ini output merangkap outcome, jadi ini nggak usah juga di ujung. oh, oke, Bu. Atau di kinerja lingkungan yang keunggulan kompetitifnya di take out karena dia berdiri jadi variabel sendiri. Nah, itu kembali lagi ke Pak Nicholas mau seperti apa. Itu nanti malah memperbanyak ininya, Bu, modelnya, Bu. Karena manfaat kompetitif itu bagian dari kinerja lingkungan kalau dari yang saya kutip Iya, dari. makanya kalau begitu kan berarti nggak usah di ujung ini kan, karena sudah masuk ke sini ke kinerja lingkungan gitu. Maksudnya kalau kita bicara kinerja lingkungan di dalamnya sudah ada dimensi keunggulan bersaing gitu kan. Iya, Bu. Nah, berarti ini berarti outputnya sama dengan outcomes gitu kan. Berarti mungkin ini saya lebarin, nanti outcome-nya yang ini saya geser ke sini, Bu. Iya, output sama dengan outcome kan boleh. Iya, Bu. Oke, Bu. Ini nanti saya rapikan lagi gambarnya, Bu. Ya. Nah, kemudian ada satu lagi gambar yang diminta. Ini yang sampai sekarang saya belum dapat bagaimana cara menggambarnya di dalam penelitian saya. Itu. Emang harus digambar semua ya, Pak? Ada diminta kemarin, Bu. Ya, ini, Bu. Ini adalah accountability cycle. Hanya saja saya belum dapat gimana cara membuatnya di dalam penelitian saya.
Karena variabelnya juga beda-beda ini, Bu. Dan saya tidak membahas akuntabilitas Kan Bapak dalam. nggak lagi ini sustainable strategi, Iya, Bu. ya sih? Hmm, Ini gambar apa sih? Accountability siklus pertanggungjawaban, ya kan? Itu iya, Bu. nggak ada kaitan sama penelitian Bapak mungkin. Kayaknya sih ini siklus pertanggungjawaban kan, siklus pertanggungjawaban. Mungkin Bapak bikin itu ya, siklus kinerja lingkungan kalau di ujungnya lingkungan. Boleh juga, Bu. Tapi cara menggambar siklus kinerja lingkungannya saya harus Nah, mulai dari siklus mana, Bu? kinerja lingkungan berarti ini 1, 2, 3. Nah, ini kan kinerja lingkungan, ini accountability-nya kinerja lingkungan ya kan? Iya, Bu. Kan Pak, Iya, kinerja lingkungan nanti dampaknya ke semua ini kan ada Pak ya, ke komunitas, customer, employee, shareholders gitu. Terus ini hubungannya sama apa nih reporting? Kita ada reporting nggak Pak? tidak, Nggak ada reporting kan, adanya tidak ada strategi. Ini strategi, adanya strategi, terus apa ini mungkin variabel Bapak nih, Pak yang mungkin bisa Bapak pakai ini inovasi, Bu. strategi, terus ini apa? Inovasi, terus apa lagi Supply sini? supply chain. Jadi inovasi berarti di sini ada inisiatif kan? Kan ini nggak harus semua ditulis gitu kan? Iya, Ininya Bu. ujung-ujungnya. Kemudian apa lagi? Inovasi terus apa lagi? Pak? Supply chain, Bu. Supply chain. Yes, oke. Supply chain. Supply chain ada di sini dong ya, manajemen sistem. Oke, Bu. Kemudian sistem informasi hijau. Kan masih hijau juga ada di sini ya. Tapi mungkin nanti saya perlu ini dulu ya Pak ya, perlu dipelajari dulu. Iya, Bu. Kok harus dibuat seperti itu? Kalau menurut saya sih nggak perlu ya. Tapi nanti tetap Bisa saya dibuat coba seperti dulu. itu. Iya, Bu. Dibuat seperti itu. Saya coba dulu buat, Bu. Nanti kalau nggak sesuai nanti kan ada diskusi berikutnya dengan Bu Indri Anita. Nanti saya coba tanyakan, Bu. Oh ya. Siklus accountability itu eh, bisa macam-macam sih Pak isinya. Nggak harus seperti itu gitu ya. Yang Iya. barusan ditulis tuh loh. Mm-mm. Itu kan versi versi apa ya itu ya? Saya pernah baca versi apa sih itu. Kalau nggak salah yang kayak gitu-gitu tuh versi. Intinya gini Pak, ketika kita membuat gambar itu tuh sebetulnya untuk memudahkan kita berpikir gitu ya. Iya, Berpikir Bu. dalam konteks bahwa ketika kita melakukan satu penelitian itu variabel-variabelnya itu harus make sense dalam satu lingkaran gitu. Iya, Bu. Nah, itu sebetulnya mau itu kembali lagi kan dia muter-muter gitu ya, berarti harus ada saling keterkaitan gitu kan. Nah, itu maksudnya supaya bisa dan itu bisa macam-macam Pak kalau Bapak baca macam-macam saya accountability cycle gitu ya. Nanti Bapak akan ketemu macam-macam modelnya. Ada yang dia mulai dari community, kemudian ada yang evaluasi, planning dan seterusnya. Nggak harus seperti itu. Jadi menurut saya Bapak bisa aja menempatkan variabel-variabel Bapak itu dalam satu siklus yang sebetulnya mau menunjukkan ini merupakan siklus pertanggungjawaban gitu. Yang diminta itu menggambar siklus pertanggungjawaban bahwa penelitian Bapak ini harus bisa harus bisa menunjukkan
bahwa nanti ujungnya itu sebetulnya kalau Bapak bicara kinerja lingkungan itu kan sebetulnya ujungnya pertanggungjawaban kan, pertanggungjawaban siapa? Pertanggungjawaban entitas terhadap lingkungan yang sudah dicemari mungkin atau lingkungan yang membantu perusahaan lah istilahnya ya. Lingkungan yang sudah mungkin kalau perusahaan-perusahaan yang nanti menggunakan kekayaan alam berarti bentuk pertanggungjawaban kita entitas kepada alam yang sudah kita gunakan. Nah, maksudnya itu. Jadi itu siklusnya untuk memudahkan kita sebetulnya ya. Nah, kalau misalnya Bapak baca definisi dari apa sih yang disebut dengan accountability cycle itu intinya adalah bahwa ketika perusahaan itu melakukan sesuatu, maka dia harus bertanggung jawab kepada pemilik, itu kan. Nah, kemudian dengan apa? Dengan cara dia melakukan satu kegiatan atau suatu laporan, lah ya, laporan yang ujungnya itu menyampaikan bahwa dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh entitas, dia bisa memberikan nilai tambah. Nilai tambahnya tidak hanya untuk perusahaan, tapi juga untuk masyarakat secara luas. Isi atau makna dari accountability cycle itu seperti itu. Nah, ya, jadi dan kemudian kalau lihat dari kalau Bapak ini aja search di mana ya? Saya misalnya kalau ini saya searching di Publish and Paris tuh kalau ngetik cycle of accountability itu kita bisa ketemu macam-macam Pak modelnya. Jadi tidak hanya melulu seperti itu. Model dalam arti siklusnya itu ada yang nggak kubus cuma lingkaran gitu aja. Di tengahnya ada accountability of cycle. Terus kemudian dikelilingnya adalah faktor-faktor macam-macam ya. Ada yang melihat dari sisi produksi, ada yang melihat dari sisi marketing dan sebagainya. Nah, jadi mungkin intinya itu ya, intinya adalah bahwa yang namanya pertanggungjawaban itu maknanya kita memberikan informasi gitu ya kepada segala sumber daya yang sudah kita gunakan untuk memproduksi barang atau jasa atau menghasilkan barang atau jasa. Nah, itu siklusnya itu digambarkan. Intinya ke sana lah, Pak. Jadi saya kira sih Bapak bisa lah kalau bisa memahami gambar itu tidak lagi menjadi sesuatu yang sulit ya kalau Bapak bisa ternyata ini maksudnya. Mungkin pertama kali kalau lihat ya ini ya hanya ini aja sih siklus kaget gitu ya, tapi sebetulnya kalau dibaca lagi ternyata begini nggak sesulit yang pikirkan. Mungkin itu Pak. Oke, baik Bu. Nanti saya akan coba buat gambarnya. Kemudian satu hal lagi Bu terkait variabel independen. Ini kan tadi kinerja udah pakai lingkungan, adopsi strategi juga sudah kita ganti ke lingkungan. Untuk yang independennya kebetulan dia masih pakai kata hijau, Bu. Apakah ini harus kita tukar? Apa ya? Di independen saya, Bu. Independen. Iya, masih ada pakai kata hijau soalnya, Bu. Yang mana? Inovasi hijau, Oh ini, iya. inovasi hijau. Ini kalau hubungannya sama lingkungan ya udah langsung lingkungan aja. Nah, tapi itu manajemen rantai pasok hijau. Makanya Pak, nanti perlu didefinisikan aja. Hijau itu dalam konteks penelitian ini hanya mengacu kepada lingkungan. Dalam kurung siapa, Mas Somi, siapa-siapa. Jadi artinya definisi hijau itu tidak hanya terkait dengan sustainable, tapi bisa juga dipakai untuk lingkungan saja. Nah, itu Bapak butuh penguatan. Siapa aja yang menggunakan definisi hijau konteksnya hanya lingkungan. Dalam kurung si anu, si ini, makin banyak, makin kuat dukungan bahwa ternyata di penelitian sebelumnya banyak penelitian yang memaknai hijau itu dengan lingkungan saja. Itu aja sih Pak sebetulnya. Oke Bu, berarti itu kan satu cara ya Bu. Kalau cara keduanya, saya ketemu kata-kata misalnya sistem informasi lingkungan langsung berpengaruh ke kinerja lingkungan, itu boleh juga ya Bu? Supaya lebih aman. Boleh, atau Bapak langsung nyebut lingkungan itu lebih safe lagi. Oke Bu. Gitu. Saya kira cukup dulu ya Pak, udah sore saya Oh iya, harus boleh Bu. keluar kampus ya.
Oke, Bu, saya Baik, juga. terima kasih. Sukses terus ya, Pak. Iya, ya. Terima kasih, Bu, atas masukannya, Bu. Izin, Prof. Eti. Recording stopped. Bahwa sebentar ya, Mas sebentar, saya ada ini dulu, Mas Nikolas. Iya, Prof. Sama Bu Dokter Sekar, kamu tanya Dokter Sekar dulu, cepetan. Kamu tanya Bu Dokter Sekar dulu. Iya, tadi udah diskusi dengan Bu Sekar, Prof. Bedanya, ya. Jadi dokter kan ini dokter konsentrasi urgensi, ya. Nah, itu adalah dialami oleh UI zaman dulu, UGM zaman dulu. Sebelum mereka menjadi program studi akuntansi, itu masuknya ya di teknologi konsentrasi. Namun itu ijazahnya diakui karena mata kuliah penting di samping juga punya ilmu ini. Jadi sudah
Buktinya apa? 2 dosen bisa memilih guru besar dari ijazah kami. Buktinya diakui ya, dan buktinya. Oh iya, tuh. Terus yang ini itu banyak yang tidak menjadi besar. Terus implementasi juga bagus, baik. Tahu sekolah ini yang belum terus kan itu sampai kapanpun jasa dan lihat kasihnya bapak ibu bisa berapa bisa dan sekarang kan ya iya ya itu tadi saya itu memberikan tanda jangan sampai terjerumus teman-teman sudah membuang waktu ya kan tenaga pikiran uang ya kan baik terima kasih apa lagi untuk ininya iya itu kemudian di UI saya dulu hari kerja waduh saya lari tadi kan dari dosen tinggal wah tinggal mana Depok ada Seringgak Depok ini bikin kerja online ya ada online-nya berapa mbak? Kayaknya sih ujian offline-nya cuma 2 kali ya mbak ya? Sekarang makanya banyak dari luar Jawa ya, tapi yang nanti itu pemerintah tapi karena saya masih walaupun oke dan jelas ya iya Mbak Adel itu pinter ya cerdas itu anak pinter cuman kegiatannya jibun dia itu cerdas kegiatannya sehingga ya udah ini itu siapa lagi memang udah jelas kemarin pengalaman terus sudah jelas tinggal formulir sudah ya sudah sudah ya 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 jadi Mbak uji Mbak Dini aja Mbak Dini nanti dihubungi lagi aja dikasih dihubungi Dana Mbak Mia Mbak Iis juga Mbak Iis juga ya. Siapa lagi? Tidak apa-apa Insya Allah jadi udah berkas semua kami nanti sudah haji berapa tahun kemudian dokter udah ayo mumpung ini ya masih ada nah. Siapa lagi tadi siapa lagi Mbak Desi ya punten kok iya iya yuk kembali ke kampung balik ke kampung iya
Ya, dari Nah, ya, oh, terus ya, ya, fokus terhadap ya, 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 memang tidak ya. Tapi saya beritahukan, semua akan mengukur diri sendiri ya. Memang harus kuat, fisik kuat ya. Jangan yang sakit, kuat fisiknya ya. Terus kondisi kuat ya. Saya beritahu bahwa di S3 kan, itu banyak yang jabat prodi, sekprodi, ya, dekan, dekan Unpar ya Mbak ya, dulu Mbak Uci, dekan, iya, 8 tahun, lulus 3 tahun, dekan. Nah, itu ya, jadi semua itu ada yang hamil si Melinda ya, Mbak, Melinda, hamil kan jangan lulus 3 tahun, bisa bagus banget. Ya, jadi tergantung fisik dan pandai. Saya sendiri dulu tuh juga saya selaku ketua jurusan sakti itu juga saya ngambil sekolah ya. Terus akhirnya apa? Waktu itu ya banyak saya minta bantuan sekretaris jurusan. Oh yang ini Jota, apa ini yang itu hari kerja itu yang memang dia dicari juga orang yang bisa bantu banyak ya kayak dari kantor sibuk itu kami juga buka yang itu anu orang itu bantu di sana nanti dalam hal apa mencari data ya data misalnya data itu data apa itu datanya data ya primer sekunder melihat itu dan sebagainya ada yang itu terus ada olah data masih baik dan nanti lah mengerti bisa membantu lah mbak. Nah itu kalau kangen sendiri kan berat ya, tapi semua itu punya cara semua mbak yang enggak karena mereka yang enggak mau ketinggalan momen mbak. Begitu dia selesai apa kayak saya dulu mbak, saya dulu di ketua jurusan tuh tukang berangkatin dosen, pilihin sini berangkat ini berangkat sini berikan yang masih berpikir nah kalau saya berangkatin terus saya sendiri nggak berangkat saya selesai masa jabatan saya tersingkir saya itu enggak orang-orang yang saya berangkatkan tadi udah pulang udah dokter ya sudah saya tersingkir itu pikiran seperti itu terus saya tetap aja jalan hijau cari aja kampus itu cari aja punya teman yang semua teman-teman yang membantu lah gitu terus naik terus pakai terus itu di atas tinggi naik jajaran mana begitu ya kalau menurut saya itu penelitian itu wow kalau nanti punya harus bikin lapor udah ada belum semua dalam posisi bekerja kan bekerja yang dituntut pekerjaan berat tutorial kan dituntut pekerjaan berat juga terutama orang ISO gitu-gitu kan suami mbak halo mbak itu itu yang berat ceritanya itulah yang itulah yang Bank Indonesia ini juga ya mbak ya biji ya waktunya bimbingan terus keluar negeri terus pakai itu juga ya Amerika komunikasi macam-macam bimbingan dan berjalan
Di sana kuat lagi. Tapi dari aku dia udah naik, dan dia enggak dalam juga. Itu ya Mbak. Menurut saya sih enggak apa-apa, Mbak. Dia diukur-ukur sendiri. Ya, tapi banyak contoh ya. Iya, Contoh ya. baik. Iya, ya. Aja ya tahan terus di posisi struktural itu terus bisa besar kan. Ya itu jadi satu ya. Jadi masuk sekalian ya Des, Desi, insyaallah nanti buku. Ya, sukses ya. Desi. Nah, yang lain nggak lagi sudah masih dipikir apakah ya ini yang lain siapa udah oh ya oke oke Mbak Adel terima kasih Mbak Adel buktinya jari juga menyebarkan ya Bang ilmu ya, lain cepat memiliki ilmu kalau ada lain lagi di kampus ya itu saja ya kita akhiri ya kita akhiri sukses sehat segera datang terima kasih Mbak Adel terima kasih semua assalamualaikum ya ini ya ini hari ini kita ada gathering kita ya Pak Dana udah siap sudah ya oh ya Hah? Sudah dirancang nih sektor B bagus itu sekarang kita plan ya yuk pokoknya sifatnya kami itu kekeluargaan ya Diam. apa itu baik ya semua sudah itu lah Mbak zaman dulu aku kecil kita ada jualan iya nggak gelap itu Nikolas, nah Pak Nikolas, Ya, Prof. sudah ya tadi udah Bu Dokter Sekar. Ya, Nanti sudah. coba koordinasi lagi ya dengan Bu Dokter Sekar ya. Siap, Prof. Nanti kita ganti Bu Dokter Sekar karena Bu Dokter Ipon NIDK ini belum keluar ya. Udah, tapi kamu udah nggak usah nanya macam-macam. Udah semuanya ngikut arahan program aja. Baik, Ya. Prof. Ya. Ya, terima Tapi kasih. kamu Prof. tadi jelas nggak dengan Bu Dokter Sekar? Iya, ada beberapa
perkuatan argumen untuk ini, terus masalah gambar yang kemarin itu udah dibantu Bu Sekar diperbaiki. Iya, bagus. Udah ya. Ya, Prof. Bu Sekar enak kok. Bagus kok ya. Siap, Heeh. Prof. Ya, tadi Bu Sekar Oke. pamit duluan, Prof. Iya, iya. Ya, Aku tadi lagi itu. Makanya di tempatmu ada nggak yang mau masuk itu? Itu banyak yang mau masuk. Hah? iya. Saya coba sosialisasi lagi ke mereka, Prof. Iyalah Ya. kayak tempat lain, perguruan tinggi lain gitu loh. Iya, Prof. Ya, Ya, diusahakan, Prof. STI yang lain. STI yang lain ya. Beneran ya, Nicholas. Bantu-bantu ya. Saya akan Kamu kan bantu, juga kita bantu. iya, saya akan bantu Heeh, kamu promosikan. kan. Iya. Nanti Zoom gini aja lagi. Nanti Zoom. Zoom aja, Mas. Iya, Prof. Ya, Mbak Budi, dengerin ini Mbak Budi. Ya jadi dosen yang di mana-mana di tempat Nicholas nanti dikumpulin. Zoom gini aja, Nicholas. iya, Prof. Ya. Kapan kira-kira minggu depan ya? Saya usahakan tuh, Prof, untuk cari calon mahasiswa. Yang udah S1, S2 ya. S1 Iya, akuntansi ya. iya, Prof. Ya, syariah juga boleh ada kok. Kamu punya brosurnya enggak? Yang terbaru belum, Prof. Ya udah nanti dikirim Mbak Puji brosurnya yang itu, yang soft copy. Nanti kamu kirim ke temanmu, kemudian nanti dibilangin nanti ada sosialisasi yuk, ngikut aja. Itu nanti biar mengenal dulu, ya. Iya, Prof. Mengenal aja dulu. Wah, saya belum pengen masuk, nggak apa-apa, denger dulu, gitu ya. Iya, Prof. Udah ya, gitu ya, Nicholas. Ya, Prof. Ya, terima kasih banyak, Prof. Selamat Ya, sore. kamu segera loh, Ya, Prof. sore. Ya, sorry, izin untuk live, Prof. Ya. Ya.